Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 18 Juli. Sejumlah sistem tropis sedang berkembang di Laut Tiongkok Selatan. Menurut perakiraan CWA akan ada depresi tropis atau bahkan taifun yang mungkin terbentuk pada akhir pekan. Berdasarkan pola perkiraan di Eropa dan Amerika, wilayah timur Taiwan mungkin terdampak, tapi CWA menegaskan taifun belum terbentuk. Masih banyak faktor yang tetap akan memengaruhi proyeksi arah serta dampaknya. CWA mengeluarkan peringatan suhu tinggi. Hari Kamis, kota New Taipei dan Kabupaten Pingtung menerima sinyal merah terkait potensi suhu tinggi ekstrim berkelanjutan setinggi 38 derajat Celcius. Sedangkan suhu di wilayah lainnya juga mungkin melampaui 36 derajat Celcius. Saat ini ada dua depresi yang sedang berkembang di Laut Tiongkok Selatan. Yang satu diperkirakan akan bergerak menuju Pulau Hainan dan tidak berdampak terhadap Taiwan. Yang lainnya adalah sistem depresi di permukaan Laut Timur Filipina dan diperkirakan akan berkembang menjadi depresi tropis atau taifun pada akhir pekan. 所以估在下周三左右就会来到台湾东方的海面。北上之后呢，距离台湾有多近，还有它的一个强度，就会左右下周台湾的一个天气形态。 Mulai Minggu, Taitung dan wilayah selatan akan mulai mendapatkan curah hujan sporadis akibat dampak uap air dari selatan. Selasa hingga Rabu pekan depan, curah hujan di seluruh kawasan timur diperkirakan akan lebih kentara akibat pengaruh taifun atau sirkulasi periferal depresi tropis. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa sistem tropis mungkin melewati perairan sekitar Taiwan dan bergerak ke utara. Namun variabelnya cukup tinggi dan proyeksinya diperkirakan akan lebih jelas pada akhir pekan. Mulai minggu depan, variabel cuaca relatif tinggi. Warga dapat melakukan persiapan dini mengantisipasi banjir dan melakukan penyesuaian seiring perubahan cuaca selanjutnya. Komentar mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Taiwan hendaknya membayar biaya pertahanan negara sendiri telah membangkitkan kontroversi hangat. Departemen Luar Negeri AS menyatakan Taiwan selalu menggunakan uang sendiri untuk meningkatkan pertahanan nasional dan ini dalam prosesnya telah mendukung industri dan mendorong perkembangan ekonomi Amerika. Juga menegaskan bahwa Taiwan membeli peralatan militer dari AS bukanlah amal dari Amerika. Terkait apakah Amerika harus membela Taiwan, mantan Presiden Donald Trump meminta Taiwan untuk membayar biaya perlindungan. Mantan penasihat keamanan nasional pada masa jabatan Trump menilai bahwa pengeluaran pertahanan Taiwan seharusnya ditingkatkan secara signifikan, setidaknya mencapai 5% dari PDB untuk mengimbangi perkembangan militer TPR Tiongkok. Departemen Luar Negeri Amerika menjawab bahwa peningkatan pertahanan Taiwan selalu dibayar dengan biaya sendiri, bukan sebagai amal oleh Amerika. Taiwan has been paying for its own defense. Taiwan has been purchasing military equipment from the United States to the tune of billions of dollars. And the military equipment that they have purchased supports American manufacturing, supports American industry, supports American technology. Pembelian peralatan militer Taiwan dari Amerika berkaitan dengan keamanan regional dan juga penting bagi perekonomian Amerika. Adapun bantuan militer Amerika ke Taiwan dalam beberapa tahun terakhir merupakan pendekatan baru setelah evaluasi untuk membantu menjaga pertahanan diri Taiwan. Mova menanggapi bahwa Taiwan telah menerima dukungan lintas partai dan lintas pemerintah Amerika. Amerika juga telah membentuk konsensus regional untuk perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Editorial Wall Street Journal menganalisis, tidak hanya semikonduktor, sekali Taiwan jatuh ke tangan Tiongkok, hal ini mungkin menandai akhir dari sistem aliansi Amerika di kawasan Pasifik. Tatkala Tiongkok mengambil alih Taiwan, langkah selanjutnya adalah mengarahkan akal bulusnya di Laut Tiongkok Selatan untuk memprovokasi konflik dengan Filipina. Terjadi kebakaran di sebuah pabrik kimia di kota Tainan pagi tadi. Beberapa ledakan sempat terdengar dan asap tebal tampak mengepul ke angkasa. Biro Perlindungan Lingkungan Tainan mengingatkan karena angin utara bertiup di lokasi, polusi asap akan dialami di daerah yang melawan arah angin. Warga diingatkan untuk mengenakan masker sebagai perlindungan. Kebakaran dilaporkan terjadi di sebuah pabrik resin plastik di distrik Sanshang, kota Tainan, tanggal 18 sekitar pukul 8 pagi yang diketahui menyimpan banyak zat mudah terbakar seperti metanol dan toluena. Asap tebal mengepul ke angkasa saat 41 mobil damkar tiba dengan 86 petugas. Karena api terlalu besar, mereka hanya dapat mengambil tindakan defensif untuk memadamkan api. Untungnya semua personel pabrik berhasil dievakuasi. Biro Perlindungan Lingkungan Tainan mengingat polusi asap akan dialami di kawasan sekitar. Warga hendaknya menutup jendela rumah dan mengenakan masker saat bepergian sebagai perlindungan.
Belakangan terbongkar sebuah kasus serangan seksual terhadap anak kecil di sebuah taman kanak-kanak swasta di Taipei. UU Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Remaja yang berlaku saat ini melarang penyingkapan nama tersangka dan sekolah terkait. Untuk itu, secara proaktif diumumkannya nama TK dan guru pelaku oleh UN Control segera menimbulkan keraguan atas adanya situasi standar ganda. Guru TK swasta diduga melakukan serangan seksual terhadap sejumlah anak kecil sehingga memicu amarah warga. Di awal kejadian telah ada orang tua yang menyampaikan keluhan kepada media. Namun berhubung hukum yang berlaku melarang pemberitaan atau penyingkapan informasi yang berkaitan dengan kasus anak-anak dan remaja, sehingga pelakunya semakin leluasa untuk menggerayangi lebih banyak anak kecil lagi. 并未规定不得报道该事件或保护加害人隐私。那么这一点卫福部必须要在这边再次强调。 MOHW menegaskan, UU yang berlaku saat ini tidak mewajibkan perlindungan terhadap privasi pelaku. Diumumkannya nama TK dan nama pelaku oleh UN Control tanggal 16 didasarkan pada Undang-Undang Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Remaja pasal 69(4) untuk meningkatkan kesejahteraan atau perlindungan pada anak dan remaja, maka tidak dibatasi. 所以监察院也正式引用了目前的这个法令的这个例外的规定来做这样子一个适度的揭露。那我想这个应该是没有问题的。 Walau TK tempat kejadian tersebut telah ditutup, sekitar pukul 1 dini hari tadi seorang pria menuju lokasi lama TK di distrik Sin-i dan mencipratkan cat ke dua pusat penitipan anak di sana. Pelakunya telah kabur dan polisi masih melakukan penyelidikan. Namun salah satu lembaga korban menegaskan TK mereka tidak ada hubungannya dengan TK asal, maka sudah melaporkan kasus dan akan menuntut ganti rugi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Taichung Road, distrik timur kota Taichung kemarin sore. Insiden disinyalir disebabkan jalan baru diaspal yang tidak rata karena kurangnya kekerasan aspal. Masih untung tidak ada orang yang cedera. Pengendara motor mendadak terjatuh saat melintasi jalan yang baru diaspal ini. Motor berat di belakangnya tidak sempat mengerem dan menabraknya. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Taichung Road, distrik timur kota Taichung tanggal 17 sekitar pukul 14 siang. Menurut Pemkot, karena adanya retakan dan penyok pada permukaan jalan, perusahaan konstruksi diminta melakukan perbaikan tanggal 17. Ruas jalan terkait kemudian dibuka kembali pukul 13.30, tapi diduga karena kurangnya kekerasan aspal dan lewatnya kendaraan berat, permukaan jalan menjadi tidak datar dan mengakibatkan terjatuhnya motor. Untungnya tidak ada yang cedera dan ruas jalan terkait telah selesai diperbaiki. Pemirsa, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan bayi penyu di Lebanon dan kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.